Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kami. Di sini kami akan mendemonstrasikan hasil proyek yang telah kami buat, yaitu face recognition. Tapi sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota tim kami. Yang pertama, teman saya Ayu Saniatus Soleha dengan NIM L012405. Lalu selanjutnya diri saya sendiri, Fadil Kutsari dengan NIM L01240113. Lalu yang terakhir, teman saya Muhammad Taufik Farani dengan NIM L012413. Selanjutnya, penjelasan mengenai konsep akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Saniatus Soleha dengan NIM L012405. Di sini kami akan mendemonstrasikan proyek aljabar linear terkait aplikasi nilai eigen dan eigenvalue pada pengenalan wajah. Namun sebelumnya izinkan saya untuk menjelaskan rumus terkait nilai tersebut. Langkah awal dalam proses perhitungan matrik untuk penerapan face recognition adalah mengonversi seluruh citra training menjadi bentuk vektor satuan, kemudian menggabungkannya menjadi sebuah matrik berukuran M kali N. Setiap citra dikumpulkan dalam satu set data pelatihan, di mana masing-masing citra direpresentasikan sebagai vektor citra M. Setelah mendapatkan dataset training image, kemudian dilakukan perhitungan main image setiap vektor yang dapat ditentukan dengan rumus sebagai berikut. Setelah mendapatkan rata-rata image, kemudian dilakukan perhitungan untuk menentukan selisih antara vektor setiap image dengan vektor rata-rata menggunakan persamaan sebagai berikut. Setelah mendapatkan selisih vektor hasil citra tersebut, kemudian dimasukkan ke dalam matrik A untuk menghitung kovarian matrik C setiap image dengan rumus sebagai berikut. Setelah diperoleh matrik kovarian C, dilakukan proses perhitungan untuk menemukan nilai eigenvalue serta normalisasi dari vektor eigenvektor untuk setiap citra. Setelah nilai eigen dan vektor eigen dinormalisasi, maka dapat diperoleh eigenvalue dari matriks setiap citra tersebut. Setelah eigenvalue diperoleh, langkah selanjutnya adalah menghitung bobot citra untuk masing-masing eigenvektor menggunakan rumus sebagai berikut. Setelah bobot dari masing-masing citra didapat, dilakukan perhitungan untuk menentukan vektor citra hasil rekonstruksi dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Untuk mengenali wajah baru dengan menggunakan metode Eigenvalue Principal Component Analysis atau disingkat PCA, langkah yang dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, mengonversi wajah baru ke dalam bentuk komponen eigenvalue. Yang kedua, menghitung bobot dari citra wajah baru menggunakan rumus yang ada di atas. Setelah itu, langkah yang terakhir yaitu melakukan perbandingan bobot dari citra baru dengan bobot dari citra data pelatihan menggunakan jarak Euclidean. Jika nilai jarak Euclidean itu berada di bawah ambang batas atau threshold, maka citra tersebut itu dikenali sebagai wajah yang dikenali. Namun jika terdapat perbedaan melebihi nilai ambang batas, maka citra dianggap sebagai wajah yang tidak dikenali. Sekian dari saya untuk terkait rumus nilai eigenvalue dan eigenvektor. Untuk kode selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nabil Fanani dengan NIM L01244135. Dan dalam bagian ini, saya akan menjelaskan secara singkat bagaimana program pengenalan wajah ini bekerja. Program kami terdiri dari beberapa file Python yang saling terhubung, yaitu dataset loader, eigendetails, face recognition, routers, GUI, dan juga main. Oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu datasetloader.py. File datasetloader.py berfungsi untuk memuat gambar dari folder dataset. Gambar diubah ke skala abu-abu atau di grayscale, diresize menjadi 100 x 100 pixel, lalu dikonversi menjadi vektor satu dimensi agar bisa diproses. Label diambil dari nama folder, sedangkan nama file disimpan untuk pelacakan identitas. Oke, selanjutnya ada eigenutils.py. Yang pertama ada fungsi main center.
Fungsi ini menghitung rata-rata semua gambar wajah atau mean face, lalu mengurangi semua gambar dengan nilai rata-rata tersebut agar data menjadi terpusat atau mean centered. Ini adalah langkah awal penting dalam PCA. Oke, kemudian ada H matrix score. Fungsi ini menghitung matriks kovarian dari data wajah. Matriks ini menggambarkan hubungan antar gambar dan digunakan untuk menghitung eigenvektor. Lalu selanjutnya ada fungsi power iteration. Fungsi ini digunakan untuk mencari eigenvektor dan eigenvalue terbesar dari suatu matriks menggunakan metode power iteration, yaitu secara iteratif yang memperkirakan vektor utama dari matriks. Selanjutnya, yang terakhir di file ini ada fungsi H eigenvektor. Fungsi utama untuk menghasilkan eigenvalues. Mula-mula kita menghitung kovarian wajah, lalu gunakan power iteration untuk mendapatkan beberapa eigenvektor. Selanjutnya, lakukan deflasi agar dapat lebih dari satu vektor utama. Lalu, proyeksikan hasilnya menjadi eigenvalues dan normalisasi. Outputnya adalah vektor wajah utama yang digunakan untuk mengenali wajah. Oke, selanjutnya ada face recognition.py. File face recognition.py berisi logika utama dari sistem pengenalan wajah. Fungsi recognize mengambil satu gambar input, menghitung proyeksinya ke ruang eigenvalues, lalu membandingkannya dengan seluruh dataset menggunakan jarak Euclidean. Jika jaraknya di bawah threshold tertentu, maka wajah dikenali. Jika tidak, dianggap tidak dikenali. Oke, selanjutnya ada helpers.py. Terakhir, file helpers.py digunakan untuk membaca gambar input dari pengguna, mengubahnya ke format yang sama dengan dataset, dan mengembalikan dalam bentuk vektor numerik. Oke, berikutnya ada GUI.py. File ini membangun user interface atau GUI menggunakan Streamlit dan menjalankan semua proses utama, meliputi upload gambar, pengenalan wajah, visualisasi, dan juga evaluasi akurasi. Lalu kemudian yang terakhir adalah main.py. File ini hanya sebagai entry point atau pintu utama untuk menjalankan GUI. Saat dijalankan, akan memanggil fungsi start dari GUI.py. Jadi secara umum, program ini bekerja dengan memuat dataset, menghitung eigenvalues, lalu mencocokkan gambar input dengan data yang ada. Oke, selanjutnya adalah bagian demonstrasi. Ini adalah tampilan dari program yang kami buat. Di bagian kiri kita bisa mengatur input-input kita. Dari kita bisa mengatur input path folder dataset kita bisa menginputkan gambar atau foto untuk kita kenali nanti, dan juga kita bisa mengatur ambang batas threshold atau jarak Euclidean yang akan kita gunakan nanti. Di program kami di sini menggunakan dua buah dataset, yaitu Tom Cruise dan juga Taylor Swift. Ini di sini kita bisa mengcopy paste folder dataset kita. Di sini folder dataset tidak ditemukan karena di bagian input kita tidak memerlukan tanda kutip. Kita bisa menghapusnya. Nah, setelah dihapus, folder dataset dapat ditemukan. Oke, kita akan mulai menjalankan programnya. Oke, kita akan menggunakan folder ini. Di sini program akan otomatis mengubah format warnanya menjadi grayscale. Selanjutnya kita akan melakukan pengolahan wajahnya. Nah, pengolahan wajah berhasil dilakukan dengan nama berkasnya adalah Tom Cruise 12 underscore 1043.jpg dengan label foldernya adalah Tom Cruise di jarak Euclidean 0,00. Nah, gambar yang paling mirip ditemukan adalah gambar ini. Nah, di bawahnya kita bisa melihat visualisasi komponen PCA dari eigenvalues 1 hingga eigenvalues 5. Di sini ada dua grafik. Di grafik nilai eigen dan vektor eigen, di sini menunjukkan norm dari masing-masing komponen eigenvalues yang diperoleh dari hasil PCA. Setiap titik mempresentasikan kekuatan atau kontribusi relatif dari suatu komponen eigen terhadap representasi wajah. Komponen dengan norm lebih tinggi umumnya membawa informasi yang lebih penting, sedangkan komponen dengan norm yang rendah dapat dianggap kurang signifikan. Di sini terlihat bahwa normnya
terlihat rendah, yang berarti kurang signifikan. Di threshold warna merah ini menunjukkan threshold yang kita atur tadi, yaitu di 5000, yang digunakan untuk menentukan apakah hasil proyeksi wajah yang diuji cukup dekat dengan wajah dalam dataset yang kita punya tadi. Nah, selanjutnya adalah plot vector eigenface pertama. Nah, vektor eigen pertama menggambarkan pola variasi wajah paling dominan dalam dataset. Grafik ini memperlihatkan distribusi nilai dari komponen pertama yang dihasilkan VCA untuk setiap pixel pada gambar wajah. Nilai-nilai ini mencerminkan seberapa besar pengaruh pixel tersebut dalam membentuk representasi wajah utama. Pola ini bersifat numerik dan tidak langsung menyerupai wajah, namun sangat penting dalam proses pengenalannya. Ini ada dua faktor, yaitu nilai dan juga indeks pixel. Oke. Di program ini kita juga bisa mengevaluasi bagaimana akurasi modelnya. Nah, yang melakukan evaluasi akurasi. Nah, evaluasi akurasinya berhasil dengan akurasi modelnya adalah 31,27%. Nah, di sini menggunakan confusion matrix. Confusion matrix ini menunjukkan jumlah prediksi untuk tiap label. Nah, baris label asli yaitu true label dengan label prediksi, predict label, yang menunjukkan jumlah yang dikenali dengan benar. Di luar diagonal menunjukkan kesalahan, yang misalnya wajah Ayu akan dikenali sebagai Fadil atau tidak dikenal, menunjukkan bahwa gambar tidak cocok dengan siapapun karena jarak terlalu jauh atau melebihi threshold. Semakin besar nilai diagonal utama, semakin baik model pengenalan wajahnya. Nah, di sini mengenai soal akurasi, yaitu jumlah prediksi benar dibagi dengan total gambarnya dikalikan dengan 100%. Di sini kita mendapatkan akurasi modelnya dari 31,27%. Oke, selanjutnya kita akan menguji di ujian Taylor Swift. Nah, kita bisa Taylor Swift. Nah, foto atau gambar tadi juga akan otomatis diubah ke grayscale untuk format warnanya. Nah, hasil pengenalan wajahnya berhasil dilakukan dengan nama berkasnya adalah Taylor Swift 20_4611.jpg dengan label foldernya adalah Taylor Swift di jarak Euclidean 0,00. Nah, di bawahnya kita bisa melihat visualisasi komponen VCA-nya. Nah, seperti tadi, kita juga bisa melihat dua nilai eigen dan vektor eigen dan juga plot vektor eigenface pertama. Di sini program dapat mengenali wajahnya yang bisa dideteksi dengan dataset yang kita punya. Oke, kita juga kita akan mencoba di gambar yang di luar dataset. Nah, di sini terdapat dua gambar di luar dataset kita, yaitu tapi masih sama untuk labelnya, yaitu di Tom Cruise sama di Taylor Swift. Di sini kita akan mencoba Tom Cruise-nya. Nah, di sini mungkin kita akan mencoba menurunkan threshold-nya di 2500. Nah, kita akan melakukan pengenalan wajahnya. Nah, hasil pengenalan wajahnya tidak ditemukan kecocokan wajah. Jarak untuk buat dikenali adalah 4290,16 yang melebihi thresholdnya di 2500. Kita coba menaikkan di 5000. Saat kita naikkan di 5000, lalu kita melakukan pengenalan wajah ulang. Nah, pengenalan wajahnya berhasil dilakukan. Nah, di sini dengan nama berkasnya adalah Tom Cruise 146_1061.jpg, yaitu adalah gambar yang paling mirip dengan gambar yang tadi input. Di sini dengan jarak Euclidean di 4290,14.
Dan ini adalah visualisasi komponen PCA. Seperti tadi, kita juga bisa melihat bagaimana grafik nilai eigen dan vektor eigennya. Lalu bagaimana dengan evaluasi akurasi modelnya? Nah, di sini untuk akurasi modelnya adalah 30,03%. Oke, mungkin sekian dari demo yang kami sampaikan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.